Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Bundaran Sunggung ya, dan kita bisa melihat banyak sekali para wisatawan yang hadir di daerah ini. Selain para wisatawan, kita juga akan melihat para pedagang yang juga berjualan di daerah Bundaran Sunggung. Dan kita akan menanyakan bagaimana dampak ekonomi dari acara event MotoGP 2002 di sirkuit Mandalika kepada para pedagang di area sirkuit Mandalika ya. Dari hasil penuturan para pedagang disebutkan bahwa hasil yang didapatkan sekitar 10-15 juta dalam acara event MotoGP 2002 di sirkuit Mandalika kemarin. Dan tentunya itu adalah kabar baik bagi kita semua. Semoga perekonomian di daerah Lombok bisa meningkat dan berdampak pada daerah-daerah di seluruh Indonesia ya tentunya. Dan kita doakan semoga Indonesia bisa tambah maju dan berkembang di kancah internasional. Amin. Untuk para pengunjung yang ada di daerah Bundaran Sunggung ini bukan hanya dari daerah Lombok saja, tetapi dari daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia. Walaupun hari ini adalah hari keempat setelah event MotoGP di sirkuit Mandalika, tetapi para wisatawan masih berdiam diri di Lombok ya, untuk menikmati wisata alam yang begitu indah. Contohnya saja untuk rombongan yang para penonton lihat ya, ini merupakan rombongan dari luar daerah, dan kita akan menanyakan dari mana saja dan sudah kemana saja di daerah Lombok ini ya. Langsung saja kita akan tanya-tanyakan para pengunjung yang ada di bundaran sirkuit Mandalika ini ya. Juga ikut rombongan dari Dinas Kesehatan, Nakes Kesehatan Kabupaten Banjar. Terus salah satu desa yang ikut mengikuti rombongan tur ke Mandalika ini. Makanya kita selalu mengikuti waktu dari hari-hari pertama yang dikasih itu. Iya. Sampai hari ini kita terus mengikuti. Alhamdulillah kita antusias melihat sambutan masyarakat Lombok biasa. Dan itulah sedikit cerita dari wisatawan yang berasal dari Borneo ya. Dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana kondisi di depan sirkuit Mandalika atau di bagian jalur provinsi depan sirkuit Mandalika. Seperti yang teman-teman lihat, di sini masih terlihat para pekerja yang sedang mengerjakan progres pembangunan di depan sirkuit Mandalika. Untuk informasi bahwa area drainasenya masih terus diperbaharui dan diperluas agar saat hujan deras tidak terjadi banjir di area depan sirkuit Mandalika. Selain itu juga di area depan sirkuit Mandalika dari Bundaran Sunggung ke Masjid Nurul Bilad juga akan dilakukan pembesaran atau pelebaran jalan ya, yang insya Allah jika ada event-event besar di sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan atau kemacetan seperti yang terjadi tempo hari pada event MotoGP 2002 ya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana indahnya sirkuit Mandalika di sore hari, begitu aman, nyaman, tentram, dan tidak ada sampah untuk saat ini ya, karena memang setiap hari dibersihkan. Ini untuk jalur provinsi juga sudah mulai dikerjakan, dan teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana progres pembangunan di area sirkuit Mandalika. Jalur ini merupakan jalur provinsi dari sirkuit Mandalika menuju ke Masjid Nurul Bilad dan bisa dilanjutkan menuju ke Bandara Internasional Lombok. Dan progres utama untuk pembangunan di jalur provinsi ini yaitu pelebaran di area jalur ini ya. Dan kita sudah bisa melihat ada alat berat yang masih bekerja di sore hari ini. Dan teman-teman yang sudah masuk lewat jalur barat harus melewati jalur provinsi yang ada di depan kita ini ya, baru ke zona timur untuk masuk ke area lintasan sirkuit Mandalika.
Pembangunan dan perbaikan di sirkuit Mandalika ini akan terus dilakukan sampai hasilnya sempurna. Teman-teman bisa lihat sendiri ya bagaimana progres pengerjaan di sirkuit Mandalika, dan tentunya kami akan tetap menginformasikan bagaimana kondisi sirkuit Mandalika dari hari ke hari. Dan terima kasih kepada para penonton atas supportnya. Semoga teman-teman atau para penonton di seluruh Indonesia diberikan kesehatan dan juga rezeki melimpah sehingga bisa ke sirkuit Mandalika atau ke Lombok ya. Dan kita bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat tentunya. Sekarang kita akan mengajak teman-teman untuk melihat Hotel Pullman ya, Hotel Pullman yang ada di dekat sirkuit Mandalika. Jarak antara Hotel Pullman dan sirkuit Mandalika sekitar 300-an ya. Dan inilah jalur menuju Hotel Pullman. Selain Hotel Pullman, jalur ini juga akan menghubungkan kita ke Pantai Kuta, pantai yang sangat terkenal di daerah Lombok, khususnya Lombok Tengah ya. Selain Hotel Pullman, di sini juga atau jalur ini juga menuju ke Hotel Novotel. Nah, itu dia penampakan Hotel Pullman dari jauh. Namun karena hari sudah sore, kita akan mengajak para penonton untuk melihat kondisi desa-desa yang ada di sekitaran sirkuit Mandalika, yang tentunya mempunyai dampak perekonomian ya, karena adanya sirkuit internasional atau sirkuit bertaraf internasional. Sebelum kita menuju ke desa tersebut, kita lihat-lihat dulu bagian barat dari sirkuit Mandalika atau gerbang barat sirkuit Mandalika. Di sini juga sudah ada halte ya. Bagi teman-teman yang sekiranya nunggu bus untuk pulang kemarin, bisa nunggu di halte sirkuit Mandalika. Di bagian gerbang barat ini kita akan melihat tribun premium ya. Tribun premium bagi teman-teman yang sudah naik tribun premium kemarin bisa lihat sendiri ya bagaimana kondisinya sekarang. Dan di bagian gerbang utara ini kita juga bisa melihat para wisatawan dan juga pedagang asongan ya. Jadi di setiap spot yang indah selalu ada wisatawan ya. Dan salah satu desa yang ada di sekitaran sirkuit Mandalika dan termasuk kawasan ekonomi khusus yaitu Desa Kawu. Desa ini merupakan desa yang berjarak kurang lebih 10 km dari sirkuit Mandalika. Dan teman-teman bisa melihat sendiri bahwasanya jalur ini sebelumnya merupakan jalur pedesaan. Jadi karena memang adanya event MotoGP 2002 di sirkuit Mandalika kemarin, sebulan sebelum acara pergelaran langsung jalur ini menjadi jalur provinsi dan digarap oleh pemerintah provinsi, sehingga jalur ini diperlebar dan menjadi jalur utara ke sirkuit Mandalika ya. Dan itu saja informasi yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.